Penyidik Unit 2 Subdit Jatan Ras Polda Sumsel gelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Juanda, warga asal Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Pusema Air Keruh, 4 Lawang. Di mana rekonstruksi itu langsung dengan menghadirkan tersangkanya yakni Wingky Hadi 30 tahun pada hari Rabu 11 September 2024. Rekonstruksi itu digelar di depan ruang Subdit Jatan Ras dipimpin langsung Kanit 2 AKP Novel Siswandi. Dalam rekonstruksi itu juga disaksikan jaksa penuntut umum dan kuasa hukum dari tersangka. Untuk diketahui peristiwa pembunuhan terhadap Juanda 35 tahun itu terjadi pada Juni 2024 lalu di salah satu warung makan bakso di Desa Tanjung Beringin. Tersangka Wingky Hadi sendiri menyerahkan diri 2 pekan setelah pasca peristiwa berdarah itu terjadi. Ada 12 reka adegan yang diperagakan oleh Wingky Hadi dan korban yang menggunakan peran pengganti. Dalam rekonstruksi itu berulah diketahui peristiwa berdarah yang terjadi di warung bakso itu, baik pelaku dan korban saling terlibat cekcok. Cekcok antara korban dan pelaku dimulai ketika tersangka Wingky Hadi menanyakan senapang angin miliknya yang hilang dituduhkan diambil oleh anak korban. Tepatnya saat di adegan kelima saat tersangka Wingky menanyakan keberadaan senapan anginnya yang hilang itu sedang Juanda tengah menyantap bakso. Selanjutnya Juanda yang menjawab tidak tahu kembali ditimpali pertanyaan dengan nada tinggi oleh tersangka Wingky. Dalam situasi yang semakin menegang itu, tersangka Wingky dan korban Juanda itu menunjukkan pisau mereka yang diselipkan di pinggang. Tepat saat di adegan ketujuh, pelaku Wingky menancap pisau yang diselipkan di pinggang tepat di dada kiri. Pada saat pelaku hendak kembali menusukkan pisau ke dada, korban sempat menangkis dan menyebabkan mengenai dagu. Pelaku mencoba menghujam pisaunya untuk ketiga kali. Korban Wingky kembali menangkis dengan tangan kiri yang akhirnya menancap di tangan kiri. Saat pelaku kembali menancapkan pisaunya ke tubuh korban Juanda itu tepat mengenai pinggang. Setelahnya Wingky langsung meninggalkan TKP, sementara Juanda dengan sejumlah luka tusuk berjalan keluar dari warung bakso dan terjatuh tepat di depan pintu. Kasubdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Sumsel AKBP Tri Wahyudi didampingi Kanit 2 AKP Novel Siswandi saat diwawancarai menjelaskan alasan rekonstruksi tidak dilangsungkan di TKP lantaran menimbang kondusivitas di daerah tersebut. Dia juga membenarkan motif awal terjadinya penusukan itu dipicu selisih paham tersangka yang menuduh anak korban mengambil senapan angin milik Wingky. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dan 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana seumur hidup. Betul sekali, atas izin dari Bapak Direktur, kami Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumsel mengadakan rekon kasus ini terjadi di bulan Juni 2024. Alhamdulillah sudah kita proses. Pelaku juga sudah kita amankan. Untuk rekon sendiri ada 12 adegan yang kita lakukan. Mengapa kita ambil TKP-nya rekon tidak di tempat yang asal atau tempat TKP asli, karena mungkin faktor keamanan dan kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Berapa adegan, jumlah adegannya itu berapa banyak? Adegan sekitar 12. Memang ada yang mematikan itu, satu adegan itu dia melakukan penusukan 3 kali kepada korban arah dada, kemudian di arah perut semua, yang memang yang mematikan yang di arah dada yang mungkin arah jantung. Oke, penyebabnya? Awalnya ada salah paham, selisih paham terkait si korban dan pelaku ini. Pelaku menuduh korban mengambil senapan angin milik dari pelaku, tapi karena memang korban tidak mungkin melakukan, tidak diakui, sehingga terjadilah cekcok. Selang seminggu ketemu korban di rumah makan, di warung makan. Didatangi korban, ditanyakan lagi sama pelaku, mana senapan angin aku, masih tetap tidak diakui oleh korban, langsung diambil senapan.
sajam di badannya, dia membawa sajam kan sama orang-orang di dusun, sajam langsung dituju. Ancaman hukumannya bang? Ancaman yang pasal yang kita terapkan 340 KUHP dan 338 KUHP untuk ancaman seumur hidup, ancaman hukuman 340 seumur hidup. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.